Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ta'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa salahna ya rabbal 'alamin. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من القرآن ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي عنه. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. الحمد لله أيها الإخوة الكريم، أيها الطلبة، أعزني الله وإياكم. نستعين إن شاء الله تعالى ما قد توقفنا في الأسبوع الماضي من الكلام، ولا زلنا حول أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بفضائل تلاوة القرآن وحفظ القرآن. وكنا قد توقفنا وقد تكلمنا في درس سابق في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وفرقنا بين الحسد والغبطة. الحسد أنك تريد إزالة النعمة من أخيك، وأما الغبطة تمنى مثل نعمة أخيه من غير زواله. Nah, ada sekali yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Pada pertemuan yang kemarin kita berbicara tentang hadis Rasulullah SAW tentang bolehnya al-ghibthah. Al-ghibthah adalah iri dengan yang dimiliki oleh orang lain, akan tetapi tidak menginginkan agar kenikmatan tersebut hilang. Berbeda dengan hasad. Kalau hasad ini penyakit hati ada sekalian. Hasad itu kalau ada kawan yang sukses, dia tidak senang. Justru dia menginginkan agar kawannya tidak sukses dan dia yang ingin sukses. Ketika teman yang memiliki uang yang banyak, maka dia ingin memiliki uang tersebut. Uang itu menjadi miliknya dan orang tersebut tidak memiliki apa-apa. Ini hasad. Dan itu, jadi sekalian, itu penyakit. Dan Al-Quran menggambarkan tentang anak dari Adam alaihissalam. Siapa? Yang pertama kali, hasad yang pertama kali terjadi di muka bumi, Qabil dan Habil. Yang disebutkan ada sekalian bahwa keduanya ini adalah saudara, anak ibu Adam. Yang satunya adalah seorang peternak, dia memiliki kambing yang banyak, dan saudaranya adalah seorang petani, sahibus sarf. Dia punya banyak tanaman,
Dan di zaman Nabi Adam alaihissalam, kita tunggu ini di dunia ini ada. Di zaman Nabi Adam alaihissalam, ibadah itu ada sekalian bentuknya adalah pengorbanan. Bentuknya adalah pengorbanan. Maka ketika itu Qabil dan Habil ini sama-sama ingin berkorban kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sang pemilik kambing tadi disuruh untuk berkorban. Apa korban untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa ibadah? Maka sang pemilik kambing tadi, anak Nabi Adam, anaknya Adam, dia memberikan kambing terbaik. Kambing yang paling bagus, yang paling gagah. Ada kambing gagah. Pokoknya kambing yang paling mahal. Kambing yang paling mahal yang diberikan ini pengorbananku, kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudaranya yang satu ketika diminta untuk memberikan apa pengorbanan, apa ibadah yang kau berikan, apakah dia memberikan hasil tanaman terbaiknya? Tidak, dia hanya memberikan seadanya. Yang penting ada. Maka tata caranya sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, keduanya ini menyimpan pengorbanan yang korban yang tersebut itu di atas tanah. Ya. Kemudian nanti akan datang api dari langit yang akan memakan korban yang diterima. Korban yang diterima. Ya. Itu seperti itu ibadahnya. Ibadah korbannya, takarrubnya, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika itu yang turun dari langit, api yang turun itu memakan kambing dan tidak memakan tanaman. Kenapa? Karena yang tanaman tersebut dia keluarkan hanya seadanya. Ada pun yang kambing, dia memberikan harta terbaik, kambing yang paling bagus yang dia punya. Maka apa yang terjadi di sekalian? Apa ayatnya? وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. Ketika berdua ini saling memberi pengorbanan atau kepada Allah, fatuqbila min ahadihima, salah satunya diterima, wa lam yutaqabbal min al-akhar, satunya tidak diterima. Akhirnya ini sekalian, ketika sang saudara ini dia adalah seorang petani dan melihat ternyata ibadahnya tidak diterima, dan melihat kawannya atau saudaranya diterima, maka apa yang dia lakukan? Qala la aqtulanna, aku akan bunuh kamu. Qala la aqtulanna, aku akan bunuh kamu. Hadirin sekalian, hasad itu sampai bisa membawa pada bunuh, walaupun itu saudara. Ya, saya pernah sampaikan di sini, ada kisah ada kejadian di Sulawesi. Ya, kakak yang membunuh adiknya, dia bunuh adiknya, ditikam ya dengan pisau yang khusus, ya, karena memperebutkan sawah. Kamu memperebutkan sawah, ya, sang kakak mungkin merasa iri. Ya, kemudian kenapa adik saya mendapatkan ini dan dia merasa iri. Akhirnya apa yang dia lakukan? Untuk mendapatkan sawah tersebut, dia harus membunuh saudaranya. Dan itu banyak terjadi di sekitar. Hasad ini penyakit hati, dan di antara cara untuk mengobati hasad itu meminta pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit hati tersebut dari hati kita. Ya. Di antara doa yang baik untuk dibaca adalah wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Tidak ada kebencian. Kemudian hadirin sekalian, mengapa sangat dianjurkan sekali setiap ingin mau tidur selalu baca al-mu'awwidhataini. Al-mu'awwidhataini al-falaq dan an-nas. Al-qul Allah tidak masuk.
Itu namanya al-mu'awwidzatain. Ya. Kita meminta pertolongan dengannya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari seburuk-buruknya ciptaan. Min syarri ma khalaq. Di akhirnya apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasad itu bahaya. Dan hasad itu bisa terjadi antara kawan dekat dengan kawan dekat. Maka banyak-banyak sosoknya yang telah dianjurkan kalau ingin hidup baca al-mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau jin, ada sekalian, kalau jin, syaitan, kita meminta perlindungan dari Allah. Syaitan ada syaitan yang iri dengan manusia. Dan dia ingin membunuh manusia tersebut, kita cukup membaca ayat, maka syaitan tersebut kalah. Tapi kalau saudara, kalau kawan, mampu nggak dibacakan? Ya ada kawan yang membunuh, kemudian kita bacakan ketika mereka mampu dari akhirat. Nggak lagi. Ada sekali hasad. Sehingga apa yang terjadi dari anak cucu ada ini? Kalau aku akan bunuh kamu, aku pasti bunuh kamu. Apa jawaban saudaranya tadi yang diterima ibadahnya? Dan yang terhormat yang Allah terima dari pengorbanan itu dari betul-betul ibadah takwa. Kalau berinfak, yang biasakan berinfak itu yang lebih ada. Contoh misalnya, ini singgung untuk kita semua ini sekalian. Ada tiba-tiba datang orang Palestina misalnya. Kita membutuhkan pakaian. Nanti pakaian tersebut akan dikirim melalui jalur laut. Dikirim lewat jalur laut yang akan sampai ke Gaza misalnya. Ya. Maka santri yang baik dia akan mencari pakaian terbaiknya. Tapi jangan sampai seragam sekolahnya. Pakaian terbaik yang dia punya itu yang dia berikan. Bismillah, ini yang paling bagus kasih. Santri yang mirip dengan petani tadi yang hanya memberikan yang penting ada tapi Allah tidak terima pengorbanannya, dia akan ke kamarnya, dia akan buka lemarinya atau dia buka tasnya, mana yang cara dipakai apa ini. Tidak bagus, aku tidak suka. Dia kasih. Lantaran berroh, hatta tuhibu, lima tuhibun, sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Apa yang kamu cintai. Ada sekali yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang terjadi apa? Anak Adam ini, ya, perseteruan hasad dikarenakan hasad antara Qabil dan Habil. Maka yang petani tadi membunuh saudaranya, dia bunuh dan meninggal lagi sekalian. Meninggal. Setelah meninggal, apa kata Allah? Fab'athallahu ghuraban yab'athu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Ketika sudah meninggal ini saudaranya, dia tidak tahu mau diapakan nyarinya. Dia mau apakan ini saudaranya. Ini mau saya batalkan dia, mau saya sembunyikan dari dia, mau saya gantungkan dia, saya tidak tahu. Yang Allah kirim ba'athallahu ghuraban, yang Allah kirim itu burung gagak. Pertanyaannya sekalian, kenapa Allah tidak kirim burung merpati? Kenapa Allah tidak kirim burung elang atau eagle? Kenapa Allah tidak kirim burung bajawani? Kenapa yang Allah kirim burung gagak? Kata para ulama, karena memang burung gagak yang cocok dengan dirinya burung ini. Memang burung gagak salah satu di antara burung yang memakan daging, dan burung gagak di antara hewan yang boleh dibunuh fil hilli wal haram. Ya. Misalnya kalau masuk di Madinah atau Makkah di kota haram, tidak boleh membunuh binatang-binatang, tidak boleh berburu, sehingga di sana banyak burung merpati yang bebas berterbangan. Tidak boleh dibunuh, karena Allah yang
dibunuh. Tapi kalau ada gagal boleh dibunuh. Ada binatang-binatang yang boleh dibunuh di tempat-tempat tersebut. Maka yang Allah kirimkan adalah gagal. Gagal tersebutlah yang mengajarkan anak cucu Adam ini untuk gagal tersebut mendapati saudaranya juga yang meninggal, yang boleh meninggal juga. Kemudian dia menggali batu-batu tanah, menggali tanah, kemudian memasukkannya. Apa kata anak cucu Adam yang pembunuh tersebut? Ya wailata, a'ajizu an aqula mithla hadzal qur'an wa aqula hiya sawatan akhi fa asbaha minan nadimin. Dia merasa ini gagal lebih tinggal daripada saya. Artinya burung gagak yang pemburu pemakan daging yang boleh dibunuh dalam keadaan dimanapun, dimanapun itu gagak, kalau betul gagak yang pemakan daging itu boleh dibunuh pada sekali. Tentunya ada tata cara membunuhnya, bagaimana cara jengki, begitu pun ular, itu boleh. Sebagai kalau memasukkan al-baqarah, tikus, tikus ini boleh dibunuh. Tapi jangan menjadikan ini dari sekalian, kemudian cari-cari tikus, kemudian dipanggil dan lain sebagainya dengan dia untuk membunuhnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang Rasulnya halalkan membunuh tikus. Dari ambil tikus, dia tutup dari kepalanya sampai ke belakangnya, dan lain sebagainya. Dan tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi ada sekalian, dari mana ada bila kita dan sekali-kali kita membunuh hewan yang boleh dibunuh itu dengan api. Jangan membunuh dengan api. Contoh, banyak di kamar banyak semut merah tadi, semut hitam tadi, atau semut dan lain sebagainya. Atau misalnya tawon. Di dunia ini banyak tawon. Saya punya kisah tersendiri tentang tawon dan bisa mengarahkan teman-teman lain dahulu tentang tawon ini. Kalau mengusir tawon, cara-cara untuk mengusirnya jangan pakai api. Dalam sebuah riwayat disebutkan la yu'adzib bi'adabillah illa Allah. Tidak boleh mengadab dengan adabnya Allah kecuali Allah. Adabnya Allah itu apa? Api. Misalnya ada semut, ini semut mengganggu sekali. Biasanya yang dilakukan disiram bensin kemudian terbakar. Ini sekalian, saya pernah dapat di saat dibakar tempat semut, sarangnya semut bukan di sini. Dia bakar sarangnya semut. Tidak kenapa terbakar? Mungkin bisa. Saya dia apakan hidupmu? Dia apakan hidupmu sehingga kamu bakar satu kampung? Karena itu posisi di tempat sarang semut ini ada di ujung dapur. Di ujung dapur, di situ ada dekat sumur ada sarang semut merah. Apa kerugian hidupmu sehingga kamu bunuh semut? Karena dia tadi saya duduk di situ sudah digigit saja. Saya bilang, digigit sakit ya? Gatal. Gatalnya berapa menit? Satu menit ada muka kecil merah kecil sekali. Dia hanya mencubit tanah, mungkin karena duduk di rumahnya. Setelah itu dia akan ambil dari mereka kehidupan mereka. Rumahnya yang hidupkan. Masya Allah, dia masuk ke dalam minta apa lagi? Minta minyak tanah disiram itu kemudian dibakar. Sambil dibakar dia bilang kepo. Itu sekalian. Semut nggak boleh dibunuh. Ada pernah dulu tadi digigit oleh semut. Karena mungkin dia merasa terganggu dari bawahnya digigit oleh semut. Apa yang dia lakukan? Pas dia dapat semutnya, semut itu hancur. Ada siksanya, ada tulangnya, ada yang malamnya itu.
Kalau misalnya bisa jadi semua tersebut satu yang paling hebat, mungkin dia itu gara-gara imigran dia terbangun, kemudian menjadi semangat lagi. Semua nanti hidup kamu, setelah itu kamu ambil hidupnya seluruhnya. Ada sekalian, mari ada hadis kata Rasulullah SAW, irhamu man bil ardi, yarhamukum man fis sama. Irhamu man bil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh yang ada di langit. Irhamu man bil ardi, yarhamukum man fis sama. Ini berlaku bagi sekalian, mau pujikan, mau ayat, kalau kalian sebagainya. Saya pernah lihat ada orang tadi, gara-gara ayam makan sedikit dari mesinnya ditendang itu ya. Ada sekalian, itu ayam hanya ambil sedikit dari mesinnya, ditendang itu ayam selama 1 minggu. Saya lihat itu ayam jalannya, apa bahasanya kepang, mereng-mereng itu, seperti orang bijak. Dia hanya ambil sedikit dari nasimu. Yang itu tidak berefek dengan kenyang. Kalau ambil dari kehidupan ini, kalau tidak salah itu mungkin mati itu aja, atau mungkin dipotong saja dari jalannya. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Di antara akhlak yang para penuntut ilmu, para Al-Quran, dia tidak hanya sayang kepada saudara-saudaranya, tapi juga perhatian dengan sekelilingnya. Sekelilingnya. Tahu, yang sebagainya tahu ini nggak mungkin kalau tidak digantung. Dia nggak mungkin kalau tidak digantung. Tapi kalau kita nggak sengaja mengganggu, ya mungkin kita juga akan kena. Kalau satu aja kalau yang dikit ya mungkin dia maksudnya, tapi kalau banyak yang dikit ya sudah. Bismillah, jadikan bertugas untuk memindahkan hal tersebut dengan cara yang baik. Ada sekalian kita kembali kepada hasad. Hasad ini bahaya. Hasad ini bahaya. Dan hasad bisa sampai membunuh. Hasad ini bisa disebut musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Tadi kata umum. Pak umum di umum. Saat itu Muhammad mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kita doakan sekali, mudah-mudahan Allah menyehatkan beliau dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyehatkan istri beliau yang lagi diuji dengan penyakit. Allahumma amin. Sekalian kata kaum itu musuh yang paling bahaya itu biasanya adalah hasad. Kalau musuh yang jelas misalnya kita sudah, kalau muslim sudah bersiap, orang yang punya kemauan untuk berjihad sudah siap lawan. Tapi kalau ternyata musuhnya ada di sampingnya, yang selama itu bersama dengan dia, ini yang lebih bahaya. Wa syarri hasidin idza hasad. Maka kita bahas sekalian, ada hasad, ada infaq. Hasad ini adalah penyakit hati. Hati-hati kalau ada yang merasa silakan diuji hatinya. Saya sering berkata, kalau ada teman yang punya sesuatu, terkadang ada rasa tidak senang di hatinya. Itu penyakit dari sekalian. Ada rasa tidak senang kalau ada temannya yang sukses. Ada rasa tidak senang kalau ada temannya dapat banyak kenikmatan. Tiba-tiba dia tidak senang. Itu penyakit hati. Banyak-banyak istighfar minta sama Allah agar penyakit tersebut dihilangkan. Itu penyakit hati. Itu bahaya. Dan itu bisa menjadi semua orang. Kecuali kita meminta untuk kepada Allah agar dibersihkan dari penyakit-penyakit tersebut. Ada juga yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ya, sampai akhirnya ya, kisah tersebut adalah pembunuhan pertama yang terjadi di atas bumi, dan pembunuhan tersebut berkaitan dengan apa? Hasad, iri. Jangan dikira iri itu hanya terjadi dari satu kelas ke kelas yang lainnya, dari adik kelas ke kakak kelas atau kakak kelas ke adik kelas. Ini terjadi dari seorang saudara kepada saudaranya. Apatah lagi dari seorang sahabat dengan sahabatnya saja.
Maka dari sekalian sama-sama Allah Subhanahu wa taala boleh iri dalam tanda kutip bukan hasad namun ghibthah, iri yang membangkitkan semangat. Yang kita kisahkan pada minggu yang lalu, yang pertama kepada seorang pengajar Al-Quran, yang kisahkan adalah seorang guru yang mengajarkan Al-Quran tiap harinya, tidak ada istirahatnya, selalu mengajarkan Al-Quran, selalu dalam keadaan kurang, dia selalu berjumpa. Kemudian orang yang kedua yang boleh kita ini adalah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan harta, banyak duitnya, banyak urusnya, banyak hartanya. Namun dengan harta tersebut dia infakkan harta tersebut kepada jalan kebaikan. Kalau betul ada namanya ceritanya tersebut kepada Yusuf al-Qadhi. Yusuf al-Qadhi. Kemudian yang kedua itu Syekh Ali al-Mahisi. Ali al-Mahisi. Bahkan ada nama Syekh Hawaji. Syekh Hawaji ini saking banyaknya uangnya dia terkadang tidak tahu mau kemana uangnya. Kenapa diinfakkan? Semakin dia infakkan semakin banyak uangnya. Ya, dia biasa mengikuti. Biasa dia satu bulan diadakan acara namanya Yaumul Quran. Yaumul Quran, harinya Quran. Biasa hari tersebut biasanya dijadikan di hari Sabtu atau hari Ahad. Ya, hari Sabtu biasanya. Yaumul Quran itu apa? Dipanggil semua penghafal Al-Quran yang hafal Al-Quran, mau hafal 5 juz, mau hafal 10 juz, hafal 15 sampai hafal 30. Disuruh satu hafalan harus saja satu hafalan dari pagi dikasih waktu dari sehabis subuh dan akhir waktunya itu setelah salat Isya. Kalau yang itu, kalau dia selesai setelah dengan baik, tentunya sebelum menangkap mereka ini. Kalau dia selesai itu, biasa dikasih uang. Dikasih uang secara ini uang bukan. Pada pada sekali dimakan orang. Ketika ada pelajarnya yang ingin ikut dia Quran di Masjid Aisyah. Masjid Aisyah ini di dekat dari Masjid Haram. Di Aisyah ini. Maka para penghafal dari Madinah sambil umrah nanti setelah umrah kita pergi ke masjidnya Syawal daftar ke sana, alhamdulillah semuanya diterima. Kita daftarnya 37. Keesokan harinya dites atau disuruh setelah mulai dari sekarang sholat subuh setiap 2 orang siapkan satu guru atau satu imam. Satu orang guru, 2 orang yang satu orang. Saya mulai satu orang setelah salat subuh, nanti selesainya setelah sholat maghrib. Ada tamu dari Yaman itu setelah sholat subuh sebelum sholat asar dia sudah selesai. Tapi yang menarik dari sekalian adalah begitu mudahnya dia buatkan acara-acara seperti itu diberikan uang. Uang yang kalau dirupiahkan banyak dari sekalian. Bukan 1 juta, bukan 2 juta, banyak. Dikasih begitu saja kepada para muslim. Ini ketika al-mal, ketika harta itu dia orang saleh berada pada tangan atau pada orang yang benar, pada orang yang benar, maka kita boleh kepada mereka, boleh jadi kepada mereka. Nama Syekh Ali yang di antara kisahnya beliau itu dari pernah mengisahkan pernah tidak punya uang sedikit pun ketika beliau sedang sekolah. Ini di antara pelajaran juga, ini di antara riwayat yang banyak tersebar. Namanya Sulaiman Ar-Raji. Katanya ketika beliau masih kecil di MI ada rihlatul tarbiyah. Ini saya baca kabarnya di kabar saya bermasalah. Rihlatul tarbiyah ada kunjungan, ya. Tentunya nanti harus saya umumi dan lain sebagainya. Setiap orang itu wajib menempatkan. Setiap orang harus membayar 1 rial. Sampai 1 rial. Sulaiman Ar-Raji ini tidak punya uang. Tidak punya uang 1 rial.
Sehingga semua kawan yang berangkat, dia berangkat. Dia tidak berangkat. Maka beliau berkata, ketika itu ustaznya, pengajar saya adalah guru dari Palestina yang mengajar. Ketika dia tanya, kenapa kamu tidak pergi? Maka dia jawab, saya tidak punya uang Malaysia. Wahai guru, saya tidak punya uang. Hanya satu riyal. Yang satu riyal ketika itu mungkin sudah besar. Maka ketika itu sang guru memberikan uang satu riyal, dia pun berlari mendaftar ke jemaah. Setelah kehidupan berputar, roda kehidupan berputar dan sekalian, dia menjadi miliarder Saudi. Ya, bahkan ada bank yang namanya disebutkan kepada dia, Bank Rani. Ada rumah, ada masjid yang sangat besar di sana dekat dari Masjidil Haram. Itu masjid yang dibangun untuk ibunya Syahwal. Ya. Ketika sudah kaya, dia tertinggal dengan gurunya ini. Siapa yang bisa carikan saya guru saya dari Palestina ini orangnya. Ketika kita dapat ternyata sudah tua, ingin dipulangkan, sudah tak tahu ini sudah berhenti dari mengajar, terus sekali dipanggil lagi dia itu dan diingatkan kenalkan dengan saya wahai tidak mendengar saya Sulaiman, orang yang tidak punya uang satu riyal atau engkau berikan satu riyal tersebut yang mungkin kau tidak ingat. Ya, tapi bagi saya satu riyal itu punya harga yang sangat besar bagi saya, sehingga dia berikan harta yang begitu banyak sebagai balasan kepada dunia. Ada dari saya yang kebaikan walaupun itu kecil. Kalau ada anak besar yang dulu saya kasih dia jadi 5.000. Ingat saya. Nah, hasad boleh, iri boleh untuk dua hal. Dalam riwayat yang itu masuk boleh kepada dua. Yang pertama kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, ini riwayat itu masuk. Yang kedua orang yang diberikan kepadanya hikmah, orang yang rajin belajar, orang yang mempelajari agama. Ini kepada mereka. Ini kepada mereka. Yang membuat saya semangat sekali ingin belajar ketika itu dari sekalian. Ketika pulang dari pesantren dari itu saya di Kubir. Saya di Al-Sufa selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun saya tidak berpikir mau belajar lagi. Saya mau pergi, saya sama Ustaz Haji kepada dia begitu. Ustaz Ihsan murid saya begitu mudah mencoba. Nah, ada sekalian, tidak ada kamu untuk belajar ketika itu. Ya sudahlah, saya sudah hafal Quran ketika itu. Saya sudah belajar sedikit bahasa Arab, sehingga sudahlah saya tidak mau lagi pergi belajar di Yahudi. Sudah bahasanya, sudah capek belajar. Karena ketika itu saya lihat, ada salah seorang ustaz dari Timur Tengah yang menyampaikan ceramahnya sangat bagus sekali. Ceramahnya sangat bagus. Saya ceramah tersebut sehabis sholat subuh, beliau mengisi kajian majalis syahr Ramadan. Majalis syahr Ramadan, persiapan menyambut Ramadan. Saya dengar ceramahnya. Saya dengar dari yang beliau sampaikan, bagusnya ceramah. Kok saya tidak tahu dengan hal-hal itu. Banyak hadis yang beliau sampaikan, banyak perkataan ulama yang beliau nukil, banyak pertanyaan yang Masya Allah dengan mudah beliau jawab, beliau jelaskan. Maka ketika itu saya ingin sekali, ternyata tidak cukup saya seperti ini. Maka ketika itu saya datang ke beliau, Habib Lukman Hakim Al-Aqas. Beliau sekarang menyampaikan, saya datang ke beliau, Masya Allah Ustaz, gimana kabarnya? Saya tanya, ternyata beliau 6 tahun di Sudan dan lain sebagainya. Maka ketika itu saya meminta kepada beliau bisa teruskan saya, ya, agar saya juga bisa sampai ke Sudan. Ada sekali ketika itu Ustaz Kasman sudah sampaikan siapa Ustaz tahu kira-kira mau nanti tetap mengajar di tahun depan. Insya Allah saya tidak kemana-mana. Tapi setelah lewat dekat kajian Ustaz Lukman ini, maka saya punya rasa diri. Saya mau juga seperti beliau.
Saya mau juga paham hari ini. Saya mau juga belajar agama. Saya mau juga belajar siapa itu Imam Qurtubi. Saya mau tahu siapa itu As-San'ani. Saya penasaran siapa itu yang sering beliau sebut. Misalnya kata beliau Syekh Umar yang mengajarkan fikih Muwatta bin Malik. Rasa penasaran ini kemudian rasa kalau saya dari beliau ketika itu saya tanya. Sehabis beliau mengisi kajian di masjid Al-Iyad setelah sholat subuh mengajar Isya dalam Ramadan, saya datang. Ada sekalian setelah beliau menyampaikan banyak pertanyaan. Dengan mudah pertanyaan dijawab. Oh, masalah ini seperti ini. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Masalahnya hanya pada satu kalimat. Inilah di sini para ulama dalam al-arba'ah berbeda pendapat. Saya bilang, ya Allah, saya tidak itu saya belajar dari sana. Saya hafal Al-Quran, saya tidak paham ayat-ayatnya. Betul ketika kemudian saya tentang ayat yang sampai sekarang saya ingat. Amin syukur mendasar ala ma'atahullah bifadli. Betul jelas sekali itu. Saya hafal itu ayat. Saya tahu halamannya di mana. Surat apa, juz apa, saya tahu. Tapi saya tidak paham. Kalian sekalian, maka ketika itu ya Allah. Beliau bisa jadi mungkin tidak hafal juz 5 secara keseluruhan, tapi beliau menjelaskan ayat tersebut sangat sekali setelah selesai pelajaran. Saya akan beliau mungkin dari Ustaz pelajaran dulu. Saya belajar sudah 4 tahun ke 1, kemudian yang 2 tahun kedua saya tidak sampai selesaikan karena ayat saya meninggal. Kemudian saya pulang ke Gunung Tembak, saya pun meninggal, tidak jadi kembali. Di Sudan saya belajar dengan para masyayikh, kita belajar ini, kita belajar ini, kita belajar ini. Bisa kan satu yang saya juga berangkat ke sana. Akhirnya dipuskan, berangkat dengan beberapa kawan ketika itu ke Sudan. Sampai di Sudan saya cari syekh-syekh yang disebutkan oleh Ustaz Tuhan. Beliau menyebutkan ada Ustaz saya namanya Syekh Amin Ahad. Atau kalau sudah datang dia, saya datang di tempatnya, saya datang di masjidnya beliau. Karena penasaran saja, oh ternyata ini orangnya. Jadi dia disebutkan oleh Ustaz Tuhan, tidak orang yang penuh dengan ketawaduan, orang yang sangat baik, sangat dekat dengan para pemiliknya. Ada yang sekalian, ini yang bagus, ini yang baik. Maka pada iri dalam hal ini, iri kepada penghafal Al-Quran, iri kepada orang yang belajar agama, kemudian iri kepada orang yang punya uang, berharap juga punya uang, kemudian berharap juga ketika punya uang dia bagi uangnya. Tidak sekali lah asal tidak dibolehkan kasar. Namun makna hasad di sini bukan makna hasad yang sebagaimana dipahami. Hasad di sini adalah al-ghibtah. Al-ghibtah itu ada sebutkan. Karena itu maksud rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang punya ilmu, mempelajari ilmu agama dan dia mengajarkan ilmu tersebut. Ada sekalian, ini yang penting untuk kita belajar ini. Banyak kakak-kakak kelas, angkatan-angkatan sebelumnya, kakak kelas yang jumpa, yang mereka belajar di sini dan mereka belajar di sana. Inilah sama mereka, ini sama mereka, ini sama mereka. Jangan sampai ada yang ini hampir. Kayak ini ada teman banyak turun, apa dia itu dia tukang angkat kayu di gabungnya. Ada seorang santri yang berhenti menghafal Al-Quran, berhenti menghafal Al-Quran karena apa? Karena dia pilih dengan kawannya yang bekerja di Galau, bukan di sini, di Makassar. Ada santri berhenti menjadi penghafal Al-Quran karena dia pilih dengan kawannya. Apa kata dia? Kawan saya Ustaz, itu per hari 20.000. Kalau di sini kerja kalau kami sama-sama itu bukan masalah dia tinggalkan kedua dari pesantren. Kenapa? Ini temannya sudah bisa lebih habis. Kenapa? Temannya kerja di sebuah tempat dalam yang tiap hari dia mengantar saja menggunakan motor. Ada sekalian, dia begini mau juga seperti kawannya dia bekerja seperti itu.
Apakah ini baik? Bekerja seperti itu bagus. Tapi meninggalkan apa kebaikannya itu atas lagi dulu dari buah ada dari buah khair. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'ida al-muttaqun. Makan bawang putih, makan kacang itu tidak ada masalahnya. Tapi mengganti al-manna was-salwa dengan kacang-kacang dan kacang, bawang dan lain sebagainya, itulah yang dilakukan orang pakai seperti itu. Apa itu manna dan salwa ini sekalian? Al-manna dan was-salwa. Al-manna was-salwa itu makanan terbaik. Dan makanan tersebut setiap hari turun di atas rumahnya Bani Israil. Wa anzalna 'alaihimul manna was-salwa. Itu tiap hari turun di atas rumah. Jadi Bani Israil ketika tinggal di rumah, ambil makanan di atas rumah. Al-man di antara maknanya adalah minuman yang sangat enak sekali, yang dia abyadu minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Itu di antara sakit al-man. Kemudian as-salwa itu adalah makanan terbaik. Para ulama menyebutkan dia daging terbaik. Daging terbaik. Dan daging terbaik itu daging apa? Dedek, kambing, daging paling enak. Siapa yang disebutkan daging paling enak? Daging terbaik itu daging burung bagi sekalian. Apa kata Allah? Wala in yaqulu mimma yashtahu. Wala in yaqulu mimma yashtahu. Itu salwa. Maka ketika itu Bani Israil karena tiap hari minumnya al-man dan tiap hari makannya salwa, apa kata mereka? Lan nasbiru ala ta'amin wahid. Wahai Musa, maka ini terus. Pada enaknya. Apa yang mereka minta? يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وقومها وعدسها وبصلها. Kami mau makan kacang, kami mau makan ini, mau makan ini. Apa kata Musa? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Sudah dikasih makanan paling bagus, kamu tidak perlu masak, ingin ambil di atas, kamu cari lagi yang jelek. Artinya yang rendahan sudah disiapkan. Tapi medicine yang terbaik dia masih cari yang berproyek yang tidak jelas minatnya, proyek yang tidak jelas bagaimana tata cara membuatnya. Atas terlibat dari dua ada nabi dari ini adalah kita pada hari ini sekalian. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.